A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratim mustaqim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita sebaik-baik kejadian. Karena cintanya kepada kita, Allah yang menciptakan kita sebaik kejadian itu. Wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Dijadikan untuk menuntun kita di dunia ini orang yang sejenis dengan kita. Bukan malaikat, bukan jin, tapi manusia. Kalau Anda punya nafsu, Nabi itu juga punya nafsu. Kalau Anda mencintai pasangan hidup, Nabi juga begitu. Cuma nafsu beliau terkendali. Saya lihat wajah kalian. Ada mungkin yang besar beberapa tahun dari anak saya. Ada yang muda dari anak saya. Saya berdoa kepada Allah agar Anda dibina di sini. Nanti akan menjadi orang baik dan membaur dengan masyarakat, terhindar dari segala perbuatan yang salah. Amin. Saya terharu, nak, karena kalian tidak bisa sama dengan kami di sini, ya kan? Tapi itu bukan kesalahan berat. Karena apa? Allah itu membolak-balikkan hati. Ketika kalian melanggar peraturan Allah, hati itu dibolak-balik oleh Allah. Yang mempengaruhi ketika itu syaitan. Sebab di dalam jiwa kita ini, biarpun ustad, ya kan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan oleh Allah sifat fujur dan sifat takwa. Kadang-kadang sifat fujur itu yang mendominasi, sehingga kita terlanjur berbuat yang salah. Tapi ada enggak penyesalan? Ada. Itulah kita manusia, nak. Setelah kalian menyesal, minta ampun. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bersegeralah kamu minta ampun kepada Allah. Kenapa kita disuruh bersegera minta ampun? Karena umur kita pendek, nak. Nabi Nuh dulu dikasih umur 950 tahun. Umatnya juga seiring dengan umur Nabi itu. Karena untuk apa Nabi berumur panjang kalau umatnya umurnya pendek? Siapa yang akan didakwahinya? Ya kan? Kalian pasti tahu umur Nabi Muhammad berapa, nak? 63 tahun. Beliau meninggal sudah berapa? Jaraknya dengan kita sudah 1500 tahun. Sudah berapa lamanya beliau dalam kubur? Sudah 1437 tahun. Hari belum kiamat. Jadi dunia kita yang tertarik, yang kita terlanjur berbuat kesalahan ini, lebih pendek umur kita di dunia ini daripada kita menginap di kubur menunggu hari kiamat. Ya kan? Biar saya, biar Anda, kita akan masuk kubur semua. Di kubur lebih lama dari umur kita di dunia. Yakin tak? Apalagi Nabi Adam. Itu sudah 51.000 tahun di alam kubur. Untung saja dia Nabi. Dia kekasih Allah. Ustadz pun belum tahu nak selamat di kubur. Karena apa? Ada ustadz ini yang berubah pendirian. Ya kan? Karena dibolak-balik oleh Allah, dipengaruhi oleh setan. Ada enggak ustadz yang masuk penjara? Ada. Karena apa?
terlanjur memperkosa anak TPA. Ya kan? Kemudian anak TPH itu hamil. Ya masuk penjara lah Ustaz tadi. Apakah boleh kita menyalahkannya untuk selama-lamanya orang yang bersalah itu? Tidak, karena Allah yang menciptakannya, ada rasa kasihan Allah. Maka dalam ayat tadi disuruh kita segera minta. Jadi ananda yang sedang dibina di sini nak, setiap hari di samping dikasih dilatih keterampilan apa pekerjaan yang sesuai dengan kaum Hawa ini, setiap detik ananda jangan lupa istighfar. Ampunkan saya ya Allah, ketika itu saya lupa ya Allah, ampunkan saya ini hamba-Mu ya Allah, saya tidak ingin masuk neraka ya Allah. Untung saja semuanya yang hadir ini orang beragama Islam kan? Apa keuntungannya kita beragama Islam? Nanti nak, ya kan, kita akan meninggal. Sudah itu hari kiamat, sesudah itu kita keluar di kubur. Ya kan? Itu semuanya bertelanjang nak, tidak ada baju. Ya kan? Bagaimana itu laki-laki melihat aurat kami? Di akhirat itu nak ndak acuh orang jawrat Toledo. Sebab itu karena dia sibuk dengan dosa-dosanya, dia menyesal. Kalau tak calik aja orang padusi bahenol lagi di akhirat tu, itu ndak orang-orangnya lihat. Ya kan? Karena diperlihatkan apa dosa-dosanya. Yang kita cari selagi kita masih hidup ini, bagaimana dosa kita itu sudah ditip-ek oleh Allah. Bagaimana caranya Pak? Setelah kita bertobat, ya kan? Wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Beraneka ragam kesalahan kita ini. Kita sadar, bertaubat, tidak diulang lagi. Kemudian kita isi kehidupan yang tinggal itu dengan amal saleh. Orang seperti itu akan ditempatkan dalam sorga. Ya kan? Begitu sayang Allah itu kepada kita. Tapi ada nanti orang setelah ditimbang amalannya, ternyata berat dosa. Itu bisa orang awam, bisa ustadz, bisa ulama, bisa pejabat, bisa kepala lapas. Ya kan? Karena yang menentukan di akhirat itu bukan manusia lagi, tapi Allah. Kita tidak bisa berkelit di sana. Kalau di dunia ini kan bisa berkelit. Saya tidak bersalah Pak, saya korban ketidakadilan, saya korban politik, banyak alasan. Memanjik, bersinggari, mencancang, balandasan, kaji, badali, kato, bemisa. Bermacam-macam alasan untuk melepaskan diri. Tapi di akhirat tidak bisa. Kenapa? Maliki yaumidin. Kepala lapas istirahat, polisi istirahat, ustadz istirahat, Nabi yang bekerja satu saja. Siapa? Nabi Muhammad. Kenapa? Beliau memberi syafaat kepada umatnya yang berat dosa, kemudian dinyatakan dia masuk neraka, tapi transit. Tidak selama-lamanya. Inilah keuntungan orang mukmin. Jadi ananda beruntung nak. Gembiralah hatimu. Saya tadi melihat, ya makanya saya menangis. Kalian tidak akan bisa berlebaran di rumah seperti biasa, kan itu. Selaku manusia akan hibur ya Pak. Lebih-lebih kalian tidak ada yang seumur bini saya ini. Tapi seumur anak saya. Paling tinggi 50, ada tidak yang 50? Ya 50 tahun. Ya kan? Itu anak saya semua. Ya kan? Karena anak saya yang paling tua sekali, ini tidak diketahui oleh anak saya yang lain. Karena ibunya meninggal dulu. Iya kan? Itu kelahiran tahun 68. Ada yang kelahiran tahun 68. Alvara umurnya gini itu kalau 68. Iya kan? Itu. Sudah 56. Saya lihat wajah-wajah muda ini banyak kesempatan lagi untuk menyadari kekeliruan. Jangan putus asa nak. Jangan berhibah hati, gembirakanlah hatimu. Ya kan? Karena Allah
Maha Pengasih dan Maha. Di sini sebenarnya banyak hikmahnya yang lain kalau kita cari hikmah. Apa? Ananda bisa 11 rakaat salat duha. Setelah melatih diri dengan keterampilan, kan itu jam-jam tertentu. Waktu masih ada, kita salat duha. Ananda melatih lidah baca Quran. Jadi di sini kita bisa berbuat amal saleh. Membaca Quran itu nak 1 huruf, iya kan? Itu 10 pahala. Kalau bismillah berapa hurufnya? Nah, coba hitung berapa huruf bismillah. Berapa hurufnya alhamdulillahirabbil alamin. Itu 1 huruf 10 pahala. Iya kan? Ditambah lagi sambil duduk dalam mata tapi ciang mengantuk saya. Kan sambil itu nyo. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Membacanya ringan, timbangannya berat. Itu kan tidak meletihkan kita. Ya kan? Jadi di sini jangan melagu-lagu nak baca Al-Quran zikir, terus istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Camkan di dalam hati ini, bayangkan Allah meliputi kita. Meliputi itu, makanya Allah semenjak sekarang tidak bisa kita lihat. Kenapa? Dia meliputi alam. Bagaimana melihat Allah yang sebesar itu? Cuma Allah itu tidak pernah nampak dengan mata. Tapi kalau Ananda zikir, kemudian dibaca kalimat-kalimat tayyibah, Ananda sangat dekat dengan Allah itu. Lebih dekat dari urat leher kita. Ya kan? Yang menggerakkan saya bisa bertemu dengan Anda di sini siapa? Allah. Bagi orang tua ini tidak terbayang nak. Umurnya sudah 72 tahun. Istrinya telah meninggal. Yang berceramah ini semenjak tahun 83. Tapi di sekitar kota Padang. Iya kan? Di sekitar kota Padang saja berceramah itu. Ternyata teknologi ini bertambah maju. Iya kan? Ilmu bertambah. Iya kan? Direkam orang dengan alat sebesar ini. Apa yang direkam itu? Ada kuliah 7 menit di Padang. Direkam. Rupanya masuk ke YouTube. Kemudian katanya ditelepon saya oleh orang RRI. Ustadz viral Ustadz. Ayam viral tu saya juga nggak tahu. Kecik ambo, dah ada laki-laki pakai spiral dah pak. Kan? Nampak pakai spiral tu padu si, ndak spiral dah pak, viral. Ternyata viral itu, ya kan, diketahui oleh orang dimanapun dia berada. Kemudian banyak orang nelpon. Ya kan? Wirid pengajian yang viral itu apa? Saya menceritakan, jadi Ananda di sini, ya kan, keluar dari sini, pakailah sifat ini. Apa itu? Sabar. Yang saya ceritakan sabar. Saya ambil contohnya alam takambang jadi guru. Apa namanya cerituan? Karambie. Kalau kita kena karambie, lai untuk untuk gulai, untuk penyerah ikatan, untuk membuat nasi lama. Untuk ragi onde-onde. Yuk. Mana tu onde-onde je lamang? Tu onde-onde nak. Onde-onde ketek lah bauban lamang lah kadang babaduangnya lah. Kan? Lamang lah kadang babaduangnya lah. Babungkuih jojo dah. Jodoh pun. Jadi tu onde-onde dari. Ada ndak Ananda yang orang apa? Orang Sumatera Barat? Ada ya? Ada yang dari Solo? Nah, kalau kita pergi ke Solo, nah, kita melalui Cupak Jotalang. Mana ranca awak lalu ke Cupak Jotalang? Tu takut dia nyawa. Sebab itu, kalau lalu ke Cupak, masuk bareh, keluar bareh jo. Tapi kalau lalu ke Talang, masuk bareh, keluar lamang.
Ya kan? Jadi barana karehnya bareh 10 itu nak, kalau dilatih dia akan jadi ketan, dia akan jadi nasilah lama. Begitu juga ananda, menyirami rohani kita dan menyadari kekeliruan kita. Tidak kita bikin lagi, benar-benar taubat, diisi dengan amal saleh. Ananda akan dibaurkan di sorga nanti dengan Siti Asyah. Siapa yang tahu Siti Asyah? Siapa suaminya? Suaminya Fir'aun. Taat atau kafir? Siti Aisyah taat, Fir'aun kafir. Ya kan? Tapi walaupun dia bersuami kafir, dia setia kepada suaminya itu. Pagi-pagi modeko gua kalau nyoka memasak, nyotanyo lo, dafir. Samba nang kalama dafir. Ya kan? Firtun ndak Firdaus do Firaun. Ya kan? Begitu Ibu Aisyah itu. Padahal suaminya kafir. Maka dia dibikinkan oleh Allah rumah di dalam surga. Ya kan? Jadi ananda nanti, ya kan, masuk surga dengan ayahmu ini. Kalau nampak rumah terindah, ndak beberapa langkah kita masuk dari pintu surga, nampak rumah indah. Itu rumah Siti Aisyah yang dibangunkan oleh Allah. Mudah-mudahan Siti Aisyah yang berada di sini dengan taubat, menyadari kekeliruan, kalian rajin beribadah dan kalian isi dengan amal saleh. Mudah-mudahan kalian dibikinkan pula rumah yang indah oleh Allah dalam surga nanti. Iya kan? Jangan sedih selama di sini nak. Buya Hamka 2 tahun di dalam penjara. Apa hikmahnya? Beliau menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Kalau saya di luar tidak siap 20 tahun karena banyak kerjaan lain. Jadi kita harus mengkaji hikmah. Ya kan? Dan ini kadarullah nak, bukan kekejaman ini, kadarullah. Yakin itu bahwa di Lauhul Mahfuz sudah sesurat nama kalian akan diinapkan di sini sementara. Maka jangan ada kata putus asa. Ya. Dengar ke belakang? Nah, baik. Ya kan? Jadi kadang-kadang kalau mic ini jauh dari mulut, ya orang di belakang begini-begini. Kok Ustaz kok bisu gini, gue lagi ngecek. Ya, tapi kadang-kadang kami penceramah lupa juga. Iya kan? Kalau begini terdengar enggak? Jadi yang saya ceritakan, yang viral di YouTube itu, bagaimanapun beratnya musibah yang menimpa kita, tidak seberat musibah nan menimpa Karambit. Ya. Sehinggonya ambo kalau pai mengaji Kaduri, kan tak jauh dari situ dong. Atu galah ambo senan, saya ngaji Ustaz Karambi aja. Mengaji lo ke Jakarta, saya ngaji Ustaz Kapindiang. Nana lunado sebutan orang, saya ngaji Ustaz Anjiang jalan nak dolan. Ada. Belum ada. Kan? Tapi mungkin orang tak mau juga. Tahu tak Ananda Kepinding? Tahu. Makanannya apa? Darah. Nyamuk makanannya apa? Darah. Kepindiang darahnya busuk, nyamuk enggak. Kenapa? Nyamuk itu dia minta darah kita dulu. Caranya bagaimana? Dia berbunyi ke telinga kita. Pak Ristawardi, apa kali gak gapuk darah apa banyak? Apalah donor 109 kali. Bapak sudah donor darah nak 119 kali. Jadi kalau diperkirakan itu sudah habis darah ini. Begitu juga sedekah. Sebanyak uang yang kita sedekahkan akan diganti oleh Allah. Sebanyak darah yang kita donorkan akan diganti oleh Allah. Itu mungkin salah satu, ya kan, dari kita sehat. Karena darah selalu bertukar dan sirkulasi. Ibu-ibu mana yang banyak? Ini ajal ini Allah yang tahu. Tapi mana yang banyak ibu-ibu berumur panjang dengan laki-laki? Banyak ibu-ibu. Kenapa?
dia setiap bulan haid. Ya kan? Laki-laki ndak ada haid, makai ameh loh. Kenapa laki-laki dilarang makai emas? Ya kan? Sebab emas itu ada molekulnya. Dia masuk ke dalam aliran darah, kemudian laki-laki itu cepat pikun, akhirnya cepat mati. Jadi bapak-bapak jangan pakai emas. Perempuan kenapa tidak pakai, boleh pakai emas? Molekul itu masuk juga ke dalam porinya, pi keluar melalui haid. Iya kan? Itu perempuan boleh pakai emas. Jadi Pak Tony kalau haid pakailah emas, tidak harus. Tapi kalau tidak jangan pakai emas. Nah, kalau di dunia ini yang diberi emas itu leher kita, kalung namanya. Tapi kalau kita sudah berjilbab tidak ada gunanya. Iya kan? Kemudian tangan dikasih gelang, jari dikasih cincin. Tapi ananda nanti masuk surga nak, itu meja makan emas, piring emas, cangkir gelas emas, alga spring bed emas, kursi tamu emas, kursi makan emas. Ananda bersandar dengan suami di depan emas itu, menikmati makanan yang beraneka ragam. Sekali makan kita kanyang, dimakan taruh awak ndak sangkih. Kalau di dunia ini kalau sudah kenyang makan lagi, akhirnya ndak talok tagak. Amangkonyo awak Sultan Saripado, tinggi parui dari dado. Ya kan? Tapi di sorga nanti kita puas makan, dimakan tapi kita tidak terlalu kenyang. Iya kan? Kemudian ada yang bertanya, apakah emas itu tidak dirampok? Seluruh perampok yang tidak tobat, kemudian dia meninggal dalam berdosa, dia masuk neraka. Jadi makai emas nanti di akhirat itu aman. Kalau di dunia ini banyak emas, jangan diperlihatkan, akan kena rampas. Sebab tidak semuanya orang baik di dunia ini, karena hatinya dibolak-balik oleh Allah. Kadang dia jadi orang jahat, kadang dia jadi orang baik. Begitulah manusia ini. Tapi saya doakan, cukuplah sekali ananda khilaf, kemudian benar-benar tobatlah kepada Allah dan minta ampun kepadanya, sadari kesalahan, kemudian isi hidup yang tinggal ini dengan amal saleh. Nah, tadi belum sampai cerita saya. Orang mukmin yang berat dosanya dari pahala itu transit di neraka dulu. Mau transit enggak di neraka? Makanya benar-benar taubat. Transit menunggu pesawat saja dari Jakarta ke Makassar itu 4 jam. Sudah dikasih makan, kita tetap bosan. Kapan akan tiba di Makassar ini? Ya. Kau nampak ke muka. Dua-dua pakai ke muka. Bab ibu-ibu yang terhormat, makin terdengar enggak? Ya. Enggak, saya pakai ini. Anakku yang saya cintai. Terdengar? Pakai ini jugalah. Jadi ini tetap kita pakai. Nah, jadi kita transit, ya saya tidak menyebut kita, mudah-mudahan kita tidak transit. Kita langsung saja masuk. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, kalau nanti kami masuk surga itu ya Allah, hendaknya seperti kilat menyambar, meniti sirat itu ya Allah. Jangan kami merangkak kemudian jatuh ke neraka. Itu doa kita. Bersama siapa? Bersama Ustadz Ristawardi. Bukan Ananda saja masuk surga, Ustadznya juga. Iya kan? Jadi liye na lah bantu ambo kini bersobok di surga. Oh, kau Ustadz nama ngaji tadi. Tapi tak boleh cium pipi je laki-laki no. Percikaan namanya. Tak boleh. Tapi dengan suami Ananda tidak apa. Dengan orang lain tidak boleh, haram. Ya kan? Cuma orang kini nan sasik itu ya.
Sedangkan nan haram ko saya sari ini Pak, apa lain nan halal. Ini orang sulit untuk diperbaiki ini. Sulit untuk diperbaiki. Jadi kita masuk neraka itu menjelang dosa kita tadi habis. Ini ceritanya kata Rasulullah, kemudian dikeluarkan dari neraka. Ada suatu tanda yang tidak bisa hilang di jidat kita ini. Apa? Bekas sujud. Setelah kita dikeluarkan, dimandikan di telaga Kausar, itu tidak sama dengan mandi madu di dunia. Kan ada lagu mandi madu. Itu tidak sama. Dimandikan di telaga Al-Kausar itu, kemudian kita dibawa ke bawah pohon yang daunnya rindang, pohon rindang. Iya kan? Bagaimana? Saya di sini saja. Enak di sini, dingin. Selama ini saya dibakar di neraka. Saya sekarang di bawah kayu yang sejuk. Karena sejuknya dia tertidur di bawah kayu itu. Orang yang keluar dari neraka tadi terbangun sudah berbuah kayu itu. Ada buahnya buah apel, ada buahnya buah korma, ada buahnya buah lansik, ada buahnya buah manggi, cie batang, ada macam-macam buah. Dia begini melihat. Ditanya oleh malaikat, apakah kamu ingin? Boleh tidak saya mencicipi? Boleh. Allah menyediakan ini untuk kamu. Ketika dia memakan buah itu, dia rasa puas. Kemana kamu lagi? Biarlah siko sembo malaikat. Sero mana? Buahnya macam-macam, udaranya dingin, tidak perlu pakai AC. Kemudian malaikat itu membukakan taman sorga. Nampaklah tamannya yang indah. Itunya lah itu saya menjelik. Kamu ingin ke sana, lai boleh ambo ke sinan. Sebabnya malu lai, sebab di bawah kayu ke sana ambo je. Ditawarkan sana, mau nak kamu ke sana? Boleh kat saya ke sini? Boleh kata malaikat di bawah. Asiko salah ambo je. Bab itu taman sorga itu ada 3 sungai nak. Pertama sungai madu, yang kedua sungai susu, yang ketiga sungai arak. Jadi sabarlah menghentikan minum arak di dunia ini. Karena di sorga nanti ada, tapi tidak memabukkan. Aliran telaga Al-Kausar, sungainya 3, madu, susu, menikmati ini, kemudian mukanya berubah jadi muda. Kayak Ananda berumur 17 tahun. Dia lihat di kaca, kenapa saya muda ini? Karena engkau telah mencicipi 3 air telaga tadi. Siko selambo lah cukup itu ko semah. Dak basuh di neraka ko gadaja. Memang kamu di sini? Ya. Dibukakan lagi pintu sorga. Begitu terbuka pintu sorga, sebagian isinya kelihatan. Ketika melihat isi sorga yang baru sebahagian, kata Rasulullah, mangango sewa 60 tahun. Iya kan? Betapa indahnya sorga itu. Mencalik sebahagian isinya, mangango 60 tahun. Hanya tapuk bau di malaikat Ridwan. Bro, jangan mangango, jangan masuk dalam. Iya kan? Dipersilakan masuk sorga. Siapa tu nak? Bukan orang takwa saja, bukan orang nabi saja, bukan orang jihad fisabilillah saja. Orang yang berkesalahan, kemudian dia minta ampun, dosanya tidak diulang itu lagi, dia benar-benar bertobat, diisi dengan amal saleh. Orang itu dikelompokkan oleh Allah menjadi orang takwa. Ananda nanti di sorga itu sama tingginya dengan Siti Hawa. Berapa? 45 meter. Jadi sorga itu besar. Tidak sama je rumah Perumnas. Iya kan? Tidak sama. Tidak sama je rumah BTN. Tidak sama je RSS. Jadi orang rata-rata setinggi Siti Hawa yang perempuan. Kulit putih, wajah 19 tahun. Kulit putih, nama hitam-hitam kini kau sabar saja lah.
Iya kan? Masuk serugo nanti kulit putih. Iya kan? Yang pendek-pendek ini sabar saja. Nanti akan jangkung. Ndak ada asam urat, ndak ada gigi palsu, ndak ada rematik, ndak ada darah tinggi, ndak ada kolesterol. Semuanya sehat kalau kami bapak-bapak ini bagaimana? Tinggi kami 60 hasta sama dengan Nabi Adam. Kulit juga putih, wajah 25 tahun. Coba bayangkan dipertemukan kita dengan suami kita kembali muda umur 25 tahun. Dipertemukan kami laki-laki ini dengan istri kami yang berumur 19 tahun. Cantik tak? Kulitnya putih itu. Tak perlu pakai Rexona. Karena makanan yang dimakan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh diolah oleh Allah menjadi keringat. Keringat itu keluar di pori kita, baunya bau parfum kasturi. Sekarang kan ada orang jual parfum kasturi itu, tapi itu kan tahu nak, tidak asli. Yang asli itu yang dalam surga. Ya kan? Jadi kita harum keringat kita. Perlu enggak Rexona lagi? Enggak. Wajah Anda dipoles dengan bedak cinta indahnya sekarang. Tapi di surga yang keluar apa? Aura nur Allah yang dikeluarkan dari hati kita memancar ke wajah. Sekarang saja saya lihat aura Ananda sudah begitu. Mudah-mudahan terus begini, menyadari kekeliruan, terus minta ampun, ditambah dengan amal saleh. Ada pula yang bertanya di lapas Padang kepada saya, kami alun dapet suami lepak, dek kami lah pernah masuk iko, lain dapet jadi kami suami di luar. Tak ada, Allah itu menjodohkan kita nak. Ada ustaz di Padang dulu tertuduh korupsi berjamaah. Iya kan? Dia masuk ke penjara itu. Nah, dia kematian istri. Ternyata ada apa ini? Orang yang dibina di sini ini, iya kan? Yang terus belajar dengan dia. Bersama-sama. Kecil nem perusi kok. Ya bagaklahnya. Pak Ustaz, membawakan hati ke Pak Ustaz. Lain nama apa menikahi. Iya kan? Nang katanya itu nanam cari. Orang pernah tersesat, dia sadar itu akan lebih kuat imannya lagi. Iya kan? Di penjara itu dinikahi oleh ustaz itu. Sekarang dia sudah pakai jilbab panjang, sudah pakai mobil Fortuner. Cantiknya bukan main. Bukan cantik alami lagi, karena auranya yang telah semakin sadar, semakin taat kepada Allah. Ya kan? Ain. Jadi pertahankanlah iman selama-lamanya. Lah, ada cerita yang belum saya ceritakan. Berapapun beratnya musibah kita di sini, ya kan? Kalau sebenarnya kan tidak mengenakkan, tapi itu kadarullah. Ya kan? Kalau kita sabar kita itu belum seberapa kalau dibandingkan dengan kelapa karambie. Karambie itu sudah diambil de orang mengambil karambie kok ndak ada yang dengan adab. Dipiuh tampuk ke kida, digeliang badan kasuo, balambin tibo di bawah. Ya kan? Layado di turunan orang jo tali indah. Kalau jatuh ke bawah, tibo di atas batu, luko sabui nantaba. Tibo di luluak gaca, tabanam badan masuk sawah. Lai di keluar orang? Lai, tapi nyo sulo jo basi runciang. Nyo kubak sabui tu sadonyo. Baraka padiahnya. Tapi ada ndak kelapa itu ngaduh? Ndak, dia sabar aja. Dibawa badan ke rumah. Laharok karambie ko disimpan dalam kulkas atau dalam mari, tapi ndak dapat serempang padi batuang dibalah keparaku, ndak dapat bahkan ndak ati kanda Allah nan balaku pungguang ladiang nan dinantikan.
akhirnya belah dua tubuh kelapa tadi. Tapi adakah dia nangis? Tidak ada. Sudah berakhirkah penderitaannya di sana? Belum. Lah tasanda di dapur kukuran sudah berkikir. Kalau kukuran biasa tidak apa-apa, tapi ini dijalankan dengan motor listrik. Sabalun tatampuruang tidak nyuantian orang. Sudah berakhir penderitaannya. Apakah dia nangis? Tidak. Nyo jarangan nayangi dia orang ditunggu. Nyo rameh dia orang joya menggalagak tu. Jadilah badan jadi santan. Nan santan ko nyo masuk ke kuali nyo angean balik. Lah manggalagak nyo masuk ala dogi liang si pade langkue asam kandi. Iya kan? Baralah kapadiah nyo tu. Tapi karena dia sabar, berubah ndak aromanya setelah masuk bumbu. Mulai santan kelapa tadi mendidih, lalu itu kecil orang. Bima orang menggulai kini harum bana. Kenapa? Karena ada bumbunya. Jadi ananda di sini termasuk bumbu kehidupan, nak. Ya kan? Ini akan mengenakkan nanti gulainya. Kalau ananda sadar, ini bumbu kehidupan. Kalau kami ustaz, ini apa bumbu kehidupan? Kurang lalu. Ya kan? Sehari 6 kali mengaji. Ya kan? Jago pukul 4 tadi lah pergi kuliah subuh. Sudah tu dapat makan di hotel dan di tempat mengaji tadi. Atulah pailo kemari. Ya kan? Baiko zuhur mengaji lo. Ya kan? Jadi ananda keluar dari sini yang tidak punya suami, kalau dilamar dia ustaz terima selana. Dia ndak ustaz apa lah gaek. Ya kan? Iya kan? Kenapa? Karena ustaz itu juga dikasih rezeki oleh Allah. Maka namanya ustaz. Apa itu ustaz tu, Pak? Singkatan dari apa? Untuang sayui tapi dapet. Biko sudah mengaji ko nyogi hello di kepala lapas. Tapi kalau guru bukan ustaz, tapi ustaz. Pakai Z, artinya guru. Kalau ustaz tu untuang sayui tapi dapet. Ini, iya kan? Ananda sekalian, akhirnya, iya kan? Orang tadi masuk ke dalam surga, dipertemukan dengan suaminya. Suaminya sudah berwajah 25 tahun, tinggi dan kulitnya putih. Kemudian suaminya sangat kagum. Kamu ini, iya. Kamu cantik sekarang, iya. Karena sudah dikembalikan berumur 19 tahun, kulitnya putih. Nam biasa pirang, kaniang hitam, hidung merah. Akini putih barasia. Nah, khusus bagi kami laki-laki ini, nak, ya kan? Karena kami muda selama-lamanya, dikasih pula di surga itu ciptaan Allah yang bernama Hurrun Ain. Namanya bidada. Berapa? 9, Pak, setiap kita yang laki-laki ini. Iya, istri kita tidak marah. Karena tidak ada marah di surga itu, yang ada salaman salama. Salaman salama. Hati itu tenteram. Walaupun kita berdua dengan hurrun ain punya suami. Iya kan? Nah, jadi apa-apa sabar salah babini cik, Pak. Nanti di surga dia lagi 9, tintianglah ke 9-nya. Nah. Kenapa begitu, Pak Ustaz? Kenapa dikasih istri 9? Karena kita muda terus. Orang muda itu energik dan selalu bersemangat. Awak beranak banyak tu kan ketika muda. 2 tahun umur anak di luar lah ia leceh. Bagus bisa itu karena kita bersemangat bergaul dengan istri itu. Kalau lah gaek suruh bapak ko lah layu aja do anak do jel. Enggak ada lagi. Itulah surga. Jadi isi surga itu saya simpulkan bukan orang baik-baik semenjak kecil saja. Mulanya orang itu baik, kemudian dia khilaf, berbuat jahat yang dilarang Allah, kemudian dia mendapatkan sanksi, setelah itu dia
tobat tidak dibikinnya lagi, juga isi surga. Alasannya apa? Innallaha ghafurur rahim. Allah itu pengampun lagi penyayang. Jadi dengan kasih sayang Allah jangan pernah ragu nak. Kalau kasih sayang suami, kasih sayang istri itu tidak sama dengan Allah sementara. Iya kan? Ada orang bu, istrinya sakit payudara. Dia rajin merawatnya. Karena bertambah parah sakit istrinya ini, apa katanya? Dia tidak punya anak. Bang, kalau saya meninggal bang, jangan abang cepat mengganti saya ya. Ya hendak itu yang saya ingat. Yang saya ingat kenapa engkau cepat sembuh hendaknya. Kita rawat kamu ini, nan sakit kita ubek, nan luko kita tawe. Ternyata istrinya ini meninggal. Sudah 2 tahun meninggal. Setiap pagi dan sore dia nyiram kubur dengan air. Apa kata tetangga? Padahal rumput sudah setinggi ini, dia siram juga. Kata tetangga, sayang betul suaminya ini kepada istrinya. Udah 2 tahun meninggal masih disiram kuburnya. Iya kan? Itu kata orang. Tapi orang tidak tahu yang sebenarnya. Ternyata dia berjanji dengan istrinya ini. Kalau Adinda meninggal, kapan abang boleh cari ganti? Kalau lah 2 jangka rumput di kubur kodat. Baru dah begini. Atau mangkonyo siram taruh supaya capek rumput kau tinggi. Hanya begitu batas kasih sayang manusia. Ya kan? Allah tidak pernah begitu nak. Ananda kan sehat saja di sini ya. Alhamdulillah. Ya kan? Tetap rezeki kita ada dimanapun kita berada. Rezeki itu hilang ketika kita meninggal. Tapi kalau ilmu kita ada, kita baca Quran, kita sedekah jariah, itu juga mengalir ke dalam kubur kita. Ditambah kalau ananda mendidik anak jadi anak saleh, doanya itu akan sampai kepada kita. Jadi bapak sampaikan nak, ya kan? Tetaplah istiqamah dan berjanjilah dengan diri Allah menyaksikan semenjak sekarang bahwa kita akan berubah menjadi baik, meninggalkan segala luka-luka lama yang tidak sehat itu. Ini pembelajaran bagi kita untuk lebih baik lagi masa depan. Kenapa? Nabi mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, ya kan? Orang yang bertukar hari hidupnya, bertambah umurnya, bertambah baik pula akhlaknya. Ya kan? Sejahat-jahat manusia, bertambah umurnya, bertambah buruk peraganya. Ya kan? Itulah manusia yang tersesat. Kalau ananda berkaca, sudah mandi, mau bedak, berkaca enggak? Berkaca. Ketika ananda berkaca, ya seperti anak saya ini, dia sedang berkaca, baca doanya nak. Apa doanya pak? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Itu kalau berkaca. Jangan kagum saja dengan bentuk kita yang cantik itu. Baca doanya, karena yang mencantikkan kita itu Allah. Ya Allah, sebagaimana engkau menjadikan bentukku baik, dan jadikan pula akhlakku baik. Jadi seiring antara kecantikan dengan akhlak yang baik, itu namanya bak janggui pulang kadaguat, basi bayi diringgii, nak buah dahan marunduk, nak air pincuran tabi, nak cincin subang labulih, pucuk dicinto ulam tibo, semua dikali ia datang, pacar dicari laki dapet. Jadi saya doakan ananda sehat walafiat. Ananda punya keterampilan khusus yang derajat kita akan diubah oleh Allah dengan iman dan ilmu kita itu. Akan ditinggikan oleh Allah kembali. Ya kan? Jangan ada rasa MC keluar dari sini. Bukan MC ya, MC. Bukan MC ya,
rendah diri. Jangan nak. Ya kan? Nabi Yusuf pernah masuk penjara. Apakah hina dia? Tidak, karena dia berubah baik, dia jadi perdana menteri. Nah, ya kan? Ketika dia orang biasa masuk penjara, keluar dari penjara jadi menteri. Kalau Yusuf nang kini ndak. Jadi raja dulu baru masuk penjara. Banyak itu. Jadi ananda sekalian, berada di sini bukan suatu ancaman, tetapi pembelajaran yang baik membuat kita lebih sadar lagi bahwa hidup kita ini tidak bisa menurut nafsu kita, tapi menurut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau aturan Allah yang kita jalankan, kita akan selamat. Ya kan? Apa ba mengkolai sehat jo pak? Yo menyampaikan dakwah jo tarui. Batamu jo jamaah nan serupoi ko. Sada wirid apa divideokan, dado jamaah ko nalangang no. Alami tarui. Bagi ustaz itu sesuatu dorongan motivasi, melihat jamaah banyak dia bersemangat. Dia tagak boleh. Dia nampak di belakang tu lah itu zelinya je tadi. Iya kan? Tapi kalau jamaah ini lengang, nyoba sanda lo di tonggak, tu nyosalai ubek rangi je zorang nyoba itu saya. Tu saya ndak bersemangat. Iya kan? Jamaah ini ramai, saya bersemangat. Kalau ananda menilai ketika saya berceramah itu, ada ndak saya stres? Ndak, saya gembira. Iya kan? Melihat yang seperti ini. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita tinggal, kalau kita mau, kita akan tetap mendapat pencerahan. Pencerahan itulah obat hati, dan hati itulah yang memegang kendali dalam diri kita ini. Ananda selama ini kalau ada orang bercerita, kak, ya orang itu sangat gemuk sekarang kak, yang dikatakan senang apa? Hatinya gapuk senu tu ya kak, yo hatinya senang. Iya kan? Ada anak gadis umur 8 balik kan hatinya ke orang segai embok. Bang ko amu hanya jopak tu lah gai. Hatinya kanai je. Jadi kalau ada anak perawan bersuami kakek-kakek, jangan diketawakan. Tanda hatinya kanai. Iya kan? Kita semuanya bergerak membersihkan pekarangan, tapi sampah masih dibuang ke sungai. Orang tu busuk hati. Hati ini pegang peranan nak. Kalau orang marah, keras enggak suaranya? Iya kan? Padahal dia dekat. Misalnya saya marah kepada Pak Basiruddin ini, pasti saya hardik dia dari dekat. Kenapa dihardik? Karena marah. Coba kalian lihat orang pacaran, karena hatinya dekat dia bisik-bisik saja. Bisa nyoba raun, nyoba lihat mie ayam. Ya kan? Jadi kita jangan marah-marah, jauh hati kita. Ya kan? Nah, supaya hati kita dekat, kita harus tenang, jangan marah banyak penyabar. Tidak penyakit dong. Cerita saya tadi belum sampai. Ketika kelapa yang telah dimasak tadi jadi santan dan sudah cukup bumbunya, itu dimasukkan ikan atau daging. Kemudian bau aromanya mengganggu tetangga sebelah. Dia datang ke sebelah. Apa yang dibikin kak? Saya bikin kalio, saya bikin gulai ayam. Lai tersabui kerambi lai? Indah, inyo nama rasa sejak tadi. Setelah jadi rendang daging itu namanya hilang. Tapi putus asa kah dia? Tidak. Setiap orang bikin gulai pasti dia ikut meramaikan. Kalau tidak ikut kelapa, namanya asam padeh. Tidak ada lado jo asam kandi, namanya gulai abui atau sup. Iya kan? Karena kelapa ikut, maka berubahlah sesuatu. Ya kan?
Untuk itu Ananda banyak sabar ya. Jangan putus asa. Iya kan? Kenapa? Karena sabar itu kita akan tenang. Dan kemudian jangan pernah berburuk sangka. Iya kan? Buruk sangka itu mempersempit dan mempersulit keadaan. Iya kan? Alam sampai langkah tertumbuk, sulit bertinggang bakalaka, badan di sisi orang banyak. Kita akan stres. Tapi kalau kita dalam hidup ini banyak berbaik sangka, itu sama dengan orang potong rambut. Kami laki-laki ini kan tetap potong rambut. Setelah dipotong oleh tukang cukur, tunyo rabahang kurisi itu. Tunyo ambil pisau. Iya kan? Tunyo hitung kali iya wah. Lah ada lari orang bercukur tu. Enggak. Kenapa dia enggak lari? Dia berbaik sangka ke tukang cukur tadi. Bahwa tukang cukur tidak akan memotong urat lehernya, tapi membersihkan bulunya. Jadi kalau kita banyak berbaik sangka, hati kita akan tenang. Ya kan? Jadi banyaklah Ananda berbaik sangka. Ya kan? Ditingkatkan dengan amal saleh, banyak istighfar, derajat Ananda akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berkuasa penuh di dunia ini bukan manusia, manusianya khalifah. Yang mengatur sebenarnya Allah. Kalau kita mau mengubah diri, Allah akan semakin mengubah kita lebih baik dari masa-masa yang lalu. Saya doakan Ananda sehat walafiat, sabar menjalani pembinaan ini berapa lamanya, kemudian keluar menjadi lebih terbaik. Yang belum punya suami dapat suami. Yang kematian suami dapat gantinya. Nanti anak muah belaki ndak urusan nambo. Nanti doa yang lebih kita mohon kepada Allah, semoga kita ini beserta bapak petugas, ibu petugas, kita ndak bertemu di lapas ini saja, bertemu kita di dalam surga. Beliau bekerja membina dengan ikhlas, kita menerima dengan ikhlas. Kalau sudah ikhlas timbal balik, maka Allah akan meredai apa saja usaha kita. Itulah mungkin tausiah yang bisa saya berikan. Kita doa bersama. Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya Allah. Ya salam salimna ya Allah. Allahumma ya hayy ya qayyum, ya badi'us samawati wal ard, ya malikal mulki, ya zal jalali wal ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Ya Allah yang Maha Agung, semua kami yang hadir di ruangan ini ya Allah adalah hamba-hambamu ya Allah, yang Engkau ciptakan untuk taat kepada Engkau. Tapi seiring dengan itu Engkau juga menciptakan iblis dengan pembantunya syaitan. Dan dengan adanya itu maka kami kadang-kadang tergoda ya Allah, sehingga kami khilaf mengerjakan yang tidak Engkau redai. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami di akhirat, karena pengadilan akhirat lebih berat dari pengadilan dunia ini ya Allah. Ampunkan kekhilafan kami, maafkan kesalahan kami ya Allah.
dan sinari hati kami dengan nur-Mu, agar lebih baik masa yang akan datang mentaati perintah-Mu. Kami sadar ya Allah, karena kami Engkau yang menghidupkan. Suatu saat kami akan kembali kepada Engkau ya Allah. Apa saja perbuatan yang kami lakukan tidak akan pernah hilang ya Allah, kecuali Engkau telah mengampunkan kami dengan dosa-dosa itu. Kami berharap ya Allah, walaupun dosa kami sebanyak air buih ombak yang ada di lautan, tapi kebesaran Engkau lebih agung dari itu. Ampunkan kesalahan kami ya Allah. Bimbing hati kami berada di jalan yang lurus. Hindarkan kami dari maksiat dan mungkarat ya Allah. Dan beri kami petunjuk dari dunia sampai roh keluar dari tubuh kami. Andaikan kami telah tiba ajal ya Allah, matikanlah kami dalam husnul khatimah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan segala kesalahan beliau. Bagi orang tua kami yang telah meninggal, bikinkanlah di dalam kuburnya raudatan min riyadil jannah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, beri beliau kesehatan untuk beribadah ya Allah. Bagi kami yang berada di sini selama pembinaan ya Allah, jadikanlah hati kami semakin tunduk kepada Engkau, rajin mengingat Engkau. Ringan lidah kami membaca nama Engkau. Kuatkan tenaga kami untuk salat ya Allah. Dan berilah kami kesehatan lahir dan batin. Dengan kesehatan lahir dan batin itulah kami mampu beribadah secara sempurna. Ya Allah, tetapkanlah pendirian kami sesudah ini dalam agama-Mu ya Allah. Tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ja'alna birahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alna birahmatika min ahlil jannah. Jadikanlah kami semua dengan nikmat dan rahmat Engkau menjadi ahli surga ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan lindungi kami dari panasnya api neraka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, di Indonesia negeri tercinta ini, bulan Februari tanggal 14, negara kami melakukan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin ya Allah. Jadikanlah kami semuanya bersaudara. Walaupun pilihan tidak akan bisa sama semuanya, tapi satukan hati kami dalam silaturahmi ya Allah. Amankan negara kami ini dari orang yang tidak senang dengan negara kami. Jadikanlah kami Indonesia ini selalu seia sekata di dalam membangun negara kami, baik membangun fisiknya maupun membangun mentalnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu Kepala Lapas beserta seluruh jajaran, anak-anakku para binaan, tetaplah optimis dan bersemangat. Jangan berputus asa. Wala taqnatu rahmatillah. Jangan engkau putus asa dengan rahmat Allah. Kita bertemu di sini karena Allah. Nanti ayahmu ini pergi juga berangkat karena Allah. Saya doakan ananda sehat walafiat. Cepat berakhir pembinaan ini, ananda menjadi orang lebih baik. Dan selalu rajin melaksanakan ibadah kepada Allah. Mungkin kita tidak tahu apa kita akan bisa bertemu lagi. Karena orang seusia saya ini sudah rentan mati. Kalau ada dalam pembicaraan tadi nak, ananda tersinggung dengan lidah saya,
Kok luko di pisau tampak darah 2-3 taweh padawa sanang nenindak tampak bakih jo betadinnya sehat jo nak. Tapi luko di lidah sari ubeknya mandanyui kau bun-ubun manggaga karangkai hati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh perang. Samo jo kain balipek di lamari. Disangko bule buah nipah kironyo ampe bapa sagi. Di luar lipek nantak berubah, di dalam cair tiok ragi. Kalau ada ananda yang tersinggung dengan lidah ayahmu yang telah tua ini, maafkan saya lahir batin. Dia ge maaf ambona. Ananda tidak ada yang bersalah. Mudah-mudahan Allah membangkitkan kembali semangat untuk lebih taat kepadanya. Amin. Sekarang sudah tiba saatnya kita berpisah. Yang berlalu biarlah berlalu. Kita perbaiki masa yang akan datang. Lebih dari itu, saya rindu dengan ananda. Sama kita di dalam surga nanti. Walaupun saya ustaz, saya juga berkesalahan. Untuk itu, semoga dosa kita diampunkan Allah dengan doa tadi. Bertemu kita dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Adam di dalam surga nanti. Sekali lagi, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.